بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sekarang ini, video kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang keempat dari Al-Qawaidul Fiqhiyah yang 40. Dimana kaidah yang keempat itu adalah Al-Qaidatur Rabi'ah ma la yushtaratu ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan ida ayyanahu wa akhta'a lam yatur. Artinya, sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya baik secara global ataupun secara terperinci, maka ketika ditayin atau ditentukan dan salah dalam menentukan, maka hukumnya tidak membahayakan atau tidak membatalkan. Sesuatu yang tidak disyaratkan dijelaskan baik secara global ataupun secara rinci, kemudian dia itu mentayin atau menjelaskan, menentukan, dan salah dalam menentukannya, maka hukumnya tidak membahayakan atau tidak membatalkan. Contohnya yang pertama, al-khata'u fi makani sholah, salah dalam menentukan tempat sholat. Palau nawa sholata zuhri pi misro, kalaulah seseorang niat sholat duhur di Mesir, wakana pi Makkata, dan terbukti sholatnya itu di Mekah, lam tabdul, maka tidak batal sholatuhu, sholatnya. Li'anna niyata, sungguhnya niat maujudatun adalah sesuatu yang harus ada. Tapi watayinul makani, menentukan tempat, laisa lahu irtibatu niyati sholah, menentukan tempat itu tidak ada kaitannya dengan niat sholat jumlatan wala tafsilan, baik secara jumlah, secara global ataupun secara terperinci. Jadi salah dalam menentukan tempat sholat. Misalnya dia mengucapkan ketika sholat, saya niat sholat zuhur di Mesir, dan terbukti sholatnya di Mekah, maka sholatnya tidak batal karena niat itu adalah sesuatu yang harus ada. Sedangkan menentukan tempat sholat tidak ada kaitannya dengan niat sholat ataupun tidak harus dalam niat sholat, baik secara global ataupun secara tafsil terperinci. Yang kedua, al-khata'u fi tayini zamanin, salah dalam menentukan zaman. Palau nawa sholat al-asri yaumal khomsi, kalau dia niat sholat asar pada hari Kamis, pabana yaumul jum'ah, maka kemudian ternyata hari Jumat, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Dan yang ketiga, al-khata'u fi ta'yinil imam, ketika imam salah dalam menentukan apa? Man yusolli khalfahu, siapa yang sholat di belakangnya. Palau nawa imaman an Zaidin, ini seorang imam niat bahwa dia itu niat jadi imam untuk Zaid, dan ternyata makmumnya adalah Amr, gitu kan. Saya niat sholat untuk Zaid, ternyata makmumnya Amr, lam tabtul, maka tidak lam yaduro, maka tidak membahayakan atau tidak membatalkan. Li'annahu la yusyaratu 'alal imam, karena sungguhnya tidak disyaratkan kepada imam ta'yinul makmum, menentukan nama makmum, wala niatul imamati, dan tidak juga disyaratkan, tidak wajib niat menjadi imam. Jadi imam salah dalam menentukan makmum. Tadi dia mengatakan saya niat sholat jadi imam untuk saya, dan ternyata makmumnya adalah Amr, maka tidak membatalkan sholat, karena tidak disyaratkan menyebutkan nama makmum, dan tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan niat jadi imam, gitu kan. Tidak diwajibkan niat jadi imam itu. Bagaimana kalau dia niatnya munfarid? Maka sholatnya jadi munfarid, gitu kan. Tidak batal, tapi berjamaahnya, gitu kan, tidak jadi niatnya sholatnya jadi munfarid. Kecuali dalam 4 sholat ketika dia itu wajib niat jadi imam. Pertama, dalam sholat Jumat. Seseorang itu dalam sholat Jumat itu wajib niat jadi imam, karena kalau tidak niat jadi imam, dia itu sholatnya jadinya munfarid, maka tidak sah sholat Jumat munfarid. Sedangkan sholat Jumat itu wajib diberjamaahkan. Yang kedua, sholat mu'adhah, sholat yang diulangi. Gimana maksudnya sholat mu'adhah itu? Apabila dia sudah sholat munfarid, tapi
kemudian datang, ya sudah selesai sholat munfarid kemudian datang orang lain, maka setelah datang orang lain dia berjamaah dan dia menjadi imam. Maka ketika jadi imam dia itu wajib niat jadi imam. Yang ketiga, sholat yang dinadarkan akan dilaksanakan secara berjamaah. Misalnya kalau dia dapat ranking 1 di sekolah, dia akan sholat berjamaah 5 waktu berturut-turut misalnya. Maka ya dalam 5 waktu itu dia ketika jadi imam wajib niat jadi imam. Yang keempat, sholat yang dilakukan secara jamak takdim karena hujan. Misalnya seseorang datang ke masjid atau satu kelompok datang ke masjid. Nah, ketika adzan kemudian hujan dan diperkirakan hujan itu tidak akan selesai sampai asar misalnya atau sampai maghrib, maka setelah sholat zuhur mereka kemudian langsung ya menjama dengan sholat asar. Dan jamak takdim asarnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Kenapa? Karena saking inginnya sholat berjamaah di masjid. Karena kalau pulang ke rumah dikhawatirkan tidak bisa balik lagi ke masjid dan ketinggalan sholat berjamaah. Nah, ini bagaimana? Nah, itu wajib dia niat jadi imam. Karena bagi orang yang sholat yang munfarid atau berjamaah tapi bukan di masjid, maka tidak ada rukhsah untuk melakukan sholat jamak takdim. Sampai di sini dulu ya. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah.